Terima kasih Alchemist Fragrance yang telah mensponsori video ini. Beberapa waktu lalu gua dapat produk PR pertama gua dari Alchemist. Mereka merilis parfum terbaru mereka yaitu Outwest. So, seperti apa produknya dan wanginya bagaimana? Tonton terus ya. Tapi seperti biasa gua akan disclaimer dulu, ini dia disclaimernya. Oke, itu dia disclaimer-nya. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Halo, balik lagi sama gua Henry di channel Koki Wangi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Ya, di kesempatan kali ini gua mau review parfum dari Alchemist Fragrance, yaitu Outwest. So, di video kali ini gua mau membahas atau mereview parfum Outwest-nya tuh seperti apa ya. Jadi produknya seperti ini ya, boxnya seperti biasa, jadi dia karton gitu. Cuma gue cukup suka karena desainnya ini tuh, ini kan ada lipetannya tapi dia tuh nyambung gitu, jadi kelihatan sangat rapi ya menurut gue. Terus di dalamnya itu dia ada notes-nya juga gitu. Nah, gue sudah ada video unboxing sebelumnya, buat yang kalian belum cek, kalian bisa lihat di video unboxing gue sebelumnya ya. Dan di setiap pembelian untuk parfum Outwest ini kalian akan mendapatkan pouch-nya yang seperti ini ya. Ini fungsinya untuk menaruh parfum kalian di dalamnya seperti ini. Bahannya agak licin, tapi gue sangat suka desainnya karena biasanya dulu-dulu tuh Alchemist gue taunya tuh mereka nggak kasih pouch ya, tapi sekarang mereka kasih pouch yang bagus dan juga sesuai dengan temanya ya. Terus kalau kita lihat botolnya, gue cukup suka ya. Sekarang tutupnya tuh putih, terus ada labelnya yang warnanya chrome kayak metalik gitu ya. Dan hurufnya itu juga timbul. Jadi buat gue cocok aja gitu. Ini temanya seperti ini, terus aromanya juga nanti gue akan bahas. Terus juga jus-nya itu buat gue lebih bagus. Kalau dulu kayaknya lebih oily, tapi yang sekarang karena dia itu konsentrasinya extrait de parfum, gue ngerasa justru less oily tapi lebih nyambung karena biasanya extrait de parfum itu memang agak sedikit oily. Nah, yang kemarin itu kan EDP-nya lebih oily gue ngerasanya daripada yang ini. Dan juga menurut gue kualitas jusnya juga bagus ya. Biasanya ada yang terasa metalik atau aromanya lari-larian. Bindersnya atau pengikatnya itu kadang-kadang punya aroma sendiri dan campur dengan aroma parfum yang ingin ditonjolkan malah jadi bias dan agak-agak mengganggu gitu ya aromanya. Tapi di sini tuh kualitas jusnya buat gue oke banget. Gue nggak ngerasa bindersnya atau bahan-bahan lain mendominasi sehingga mengganggu inti dari aromanya itu sendiri. Jadi gue ngerasa ini salah satu improvement dari mereka untuk bikin kualitas jus yang lebih bagus ya. Kemudian sprayernya juga seperti ini. Jadi harus ditekannya lebih keras supaya distribusi jusnya juga keluarnya lebih optimal. Tapi sayang gua kadang-kadang masih merasakan bahwa ini botolnya agak sedikit rembes aja ya. Mungkin karena gua biasanya overspray jadi dia ada sisa-sisa jus yang di nozzle-nya mungkin nggak terkeluarkan semua jadi dia numpuk dan akhirnya rembes. Nah, kayak gini nih, mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Itu agak rembes gitu dia, karena biasanya sering di spray jadinya dia ngalir gitu. Dan buat gua juga tutupnya lebih klop ya. Jadi, tuh, kalau kemarin itu nggak bisa digantung kayak gitu, dia langsung copot, gua ngeri banget. Kalau yang sekarang, gua ngerasa mereka lebih klop, jadi lebih stabil gitu ya, lebih mantap rasanya. Gua menemukan banyak sekali improvement dari botol mereka, tapi sayang memang leak ini nih belum bisa diselesaikan, tapi kayaknya gue rasa nggak semuanya akan leak ya, karena beberapa parfum gue yang dari Alchemist, beberapa ada yang leak, beberapa ada yang tidak leak. Tapi overall gue suka banget botolnya, improvementnya jauh lebih bagus, desainnya juga lebih oke, labelnya juga lebih mantap ya. Kalau kemarin mereka pakai kertas, sekarang mereka ada campuran kertas dengan lapisan metalik aluminiumnya yang memberikan kesan lebih elegan sih menurut gua dan lebih edgy ya. Oke, sekarang kita bahas aromanya seperti apa.
Ini tuh parfum yang menurut gua nuansanya woody ya. Gua dapat di situ vetivernya lumayan tebel ya. Jadi memberikan kesan yang earthy tapi juga nutty di sini. Kemudian dibalut dengan nuansa tobacco juga. Dan ini tuh ngingetin gua sama salah satu parfum yang gua suka banget juga. Tapi sayangnya harganya mahal banget dan agak langka karena harus diimpor dari luar ya. Dan parfumnya apa? Yaitu Le Labo Thé Noir 29. Jadi menurut gua kedua parfum ini tuh bener-bener mirip banget ya. Kemiripannya kurang lebih sekitar 80%-an. Kalau Le Labo ini aromanya fig dan juga tobacco yang cukup berasa di situ tapi lebih manis dan juga lebih segar. Nah, gue ngerasa si Out West ini tuh lebih dewasa ya. Vetivernya lebih berasa, tobacco-nya tuh bukan tobacco yang sweet tobacco, tapi gue ngerasa ini kayak tembakau yang mentah ya, kayak daun tembakau gitu ya. Jadi nggak kering, nggak aromanya yang manis menyengat, itu enggak. Ya, gue belum baca notes parfumnya seperti apa karena gue sengaja supaya gue bisa memberikan opini pribadi gue seperti apa sih yang gue dapet tuh aromanya yang bisa gue detect kepada kalian. Jadi buat gue Out West ini kalau kalian suka aroma vetiver yang nutty ya, kayak agak kacang-kacang gitu, ini bisa jadi pilihan kalian. Dia juga ada sedikit tobacco-nya dan juga fruity-nya yang tadi gue bilang. Gue ngerasa kalau ini fig karena ini tuh mirip banget sama Le Labo ya. Dan di Le Labo itu tuh gue sangat terasa sekali aroma fig-nya. Memang bukan fig yang creamy, tapi fig-nya ini agak kematangan gitu. Jadi kayak overripe gitu ya. Buat kalian yang suka aroma fruity tapi juga pengen yang lebih dewasa dan cenderung lebih maskulin, kalian bisa coba parfum Out West ini ya. Kemudian untuk harganya ini dibanderol seharga 280.000 ya. Buat gua sangat-sangat affordable sekali dengan konsentrasi extrait de parfum. Buat gua dengan harga segini gua cukup puas ya dengan aroma yang ditawarkan. Cuman sayang buat gua packagingnya masih kayak biasa, sedangkan PR produk yang gue dapet yang kemarin itu tuh boxnya bener-bener bagus banget gitu ya. Tadinya gue berharap bahwa boxnya yang bagus itu akan mereka jual. Walaupun dengan harga yang lebih mahal, gue yakin kalian atau pembeli yang lain tuh akan rela untuk membeli. Kenapa? Karena ya packagingnya bagus banget gitu. Kemudian performanya juga cukup bagus ya di gue. Gue bisa dapet 3-6 jam ya. 2 jam pertama tuh projectionnya tebal banget, gue ngerasa mabul-mabul banget ya. Kemudian di fase 3 sampai 6 jam lebih lah gue bisa dapet, karena gue orang yang cukup berkeringetan, jadi banyak parfum yang tidak awet sama gue. Nah, si parfum ini tuh di kulit gue itu udah mulai tenang, kemudian juga mulai terasa skin scent ya menurut gue. Jadi gue harus sniffing di lengan gue atau di badan gue untuk merasakan. Silasnya juga nggak begitu tebal ya menurut gua, cukup aman, tetap ada scent bubble-nya, bukan yang tebal banget, yang luas banget, tapi cukup gua ngerasain kalau parfum itu tuh seliweran terus di badan gua. So, kesimpulannya bagaimana? Buat gua dengan parfum yang ditawarkan seharga 280.000, kalian bisa dapat aroma niche ya, yaitu Le Labo Thé Noir 29. Buat gua sangat-sangat worth it banget. Buat informasi, Le Labo itu tuh sekarang bisa 4 juta sekian ya, untuk mendapatkan aroma yang sama seperti parfum tersebut. Buat gua ini sih gila banget penawarannya ya. Oh iya, dan juga kalian harus hati-hati ya, karena ini jusnya tuh cukup pekat dan coklat banget. Jadi hati-hati kalau kalian pakai baju yang terang, itu gue saranin sprayernya agak jauh supaya tidak menimbulkan noda di baju kalian. So, itu dulu dari gua. Buat kalian yang pengen tahu parfum sebelum-sebelumnya yang nomor 1 sampai 4 yang versi EDP mereka, kalian bisa cek di video gua sebelumnya. Dan sekali lagi gue ingin berterima kasih banyak kepada Alchemist Fragrance yang telah mensponsori video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian mencari referensi aroma kalian, atau juga pengen tahu Alchemist terbaru ini menurut gua seperti apa, jadi kalian punya gambarannya seperti apa. Gue mohon maaf bila ada kata-kata gue yang kurang berkenan dan informasi yang kurang. Gue sangat-sangat berterima kasih kalian telah menonton video ini. Sehat selalu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!